Ketemu lagi dengan saya Tiska Erinia pada pelajaran Boga Dasar. Minggu lalu kita telah membahas tentang pembahasan dasar boga, di mana telah saya jelaskan apa yang akan kita pelajari dalam setahun ke depan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang pengetahuan peralatan makanan. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Materi minggu ini kita akan membahas tentang memilih dan menggunakan peralatan memasak. Klasifikasi alat memasak dan perlengkapannya. Yang pertama yaitu alat memasak berdasarkan ukuran, yaitu ada alat memasak yang berukuran besar dan ada juga alat memasak yang berukuran kecil. Berdasarkan kegunaannya. Jadi alat memasak itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu alat untuk persiapan, kemudian alat untuk memasak, dan alat untuk menyajikan. Kemudian alat memasak berdasarkan bahan dan alatnya. Itu terbagi menjadi 2, yaitu bahan yang terbuat dari logam dan bahan yang terbuat dari non-logam. Berdasarkan cara penggunaannya. Nah, di sini juga alat memasak dibagi menjadi 2 berdasarkan cara penggunaannya, yaitu secara manual dan elektrik. Di sini ada gambar dalam peralatan besar ya. Di sini ada gas stop. Gas stop itu kompor yang berukuran besar. Kemudian gambar kedua itu ada oven besar ya. Ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang besar, bisa hotel, bisa juga perusahaan bakery. Nah, selanjutnya ini ada peralatan kecil. Peralatan kecil di sini alat yang memang bentuknya kecil. Yang pertama itu ada gambar presto, kemudian ada semawar, kemudian ada panci bertangkai. Di sini ada alat persiapan. Alat persiapan itu apa sih? Alat persiapan itu alat yang digunakan pada proses pengolahan makanan pada saat menyiapkan. Di sini bisa digunakan berbagai alat atau tempat yang bisa digunakan. Yang pertama untuk menyimpan bahan makanan, kemudian untuk menyimpan bahan yang sudah dipotong atau yang sudah diiris, kemudian bahan alat yang bisa digunakan juga untuk berbagai macam bahan, misalkan untuk bumbu, kemudian untuk macam-macam bahan hewani. Di sini bahan yang bisa digunakan itu bahan yang terbuat dari plastik, bisa juga dari logam, bisa apa saja ya. Nah, berupa baskom-baskom. Kemudian ada alat pengolahan. Alat pengolahan yaitu alat yang mengubah makanan mentah menjadi makanan yang bisa dimakan. Contohnya untuk merebus kita bisa menggunakan panci, kemudian bisa panci bertangkai, ada menggunakan wajan, katel, kemudian ada juga bahan untuk kukusan ya. Alat untuk mengukus itu bisa ada namanya, ada langseng, ada seeng, bisa presto juga, itu macam-macam. Jadi alat pengolahan itu alat yang bisa mengubah makanan makanan mentah menjadi bisa siap untuk dimakan. Kemudian yang selanjutnya itu alat penyajian. Alat penyajian itu alat-alat yang digunakan setelah makanan masak ya. Jadi setelah makanan itu masak, setelah jadi makanan itu otomatis kita akan selalu menyajikan. Nah, pada saat menyajikan itu kita harus mempunyai alat penyajian. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan pada saat penyajian. Pada gambar pertama itu adalah alat penyajian yang digunakan pada saat prasmanan ya. Ini alat-alat ini terbuat dari stainless steel. Ini adalah namanya serving dish berupa roll top ya. Kalau untuk makannya biasanya ini pada gambar kedua itu ada berbagai macam piring, kemudian mangkok, tergantung makanan apa yang akan kita sajikan. Kemudian pada gambar ketiga itu ada macam-macam gelas. Macam-macam gelas ini nanti akan kalian lebih lanjut pelajari pada kelas 11 pada pelajaran tata hidang. Kemudian pada gambar ini adalah satu set peralatan makan yang digunakan untuk satu course menu, mulai dari makanan pembuka, appetizer, sup, main course, dan dessert ya, sampai makanan penutup.
Nah, sekarang kita masuk ke alat berdasarkan bahan ya. Yaitu tadi kan ada dua, berdasarkan bahan itu ada bahan logam dan non logam. Untuk sekarang kita akan membahas yang tentang alat yang digunakan dari alat yang terbuat dari bahan logam. Yang pertama ini adalah alat-alat yang terbuat dari stainless steel ya. Ini bisa panci stopwatch, kemudian ada sauce pot, kemudian ada panci bertangkai lainnya ya. Kemudian yang gambar kedua itu berbagai macam alat yang terbuat dari teflon atau bahan anti lengket. Kemudian selanjutnya adalah bahan yang terbuat atau non logam ya, non logam. Jadi bukan dari logam. Di sini ada berbagai macam alat yang digunakan terbuat dari silikon. Silikon ini adalah bahan plastik tapi dia anti panas. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk mengolah itu dia tidak akan berubah wujud seperti plastik seperti biasa. Kalau plastik biasa itu nanti akan meleleh ya karena dipanaskan. Kemudian yang gambar selanjutnya itu adalah gambar alat yang terbuat dari wood atau kayu. Di sini ada beberapa sendok, kemudian ini ada sendok madu, kemudian ini ada cutting board atau lebih kalian tahu dengan nama talenan ya. Kemudian gambar selanjutnya itu adalah bahan yang terbuat dari melamin. Sekarang banyak sekali bahan-bahan alat-alat yang terbuat dari bahan melamin. Di sini bisa mangkok, gelas, piring-piring dari berbagai ukuran. Kemudian untuk gambar selanjutnya itu adalah bahan plastik ya. Nah, ini biasanya bahan-bahan plastik ini digunakan sebagai alat persiapan ya. Kemudian cara penggunaan manual. Cara penggunaan manual itu cara penggunaan manual ya. Di sini kita akan membahas tentang alat memasak yang digunakan dengan cara manual. Maksudnya manual di sini yaitu alat yang digunakan dengan menggunakan tangan ya. Di sini ada mesin penggiling pembuat mie. Ini bisa untuk membuat mie, bisa juga membuat pangsit. Ini memang selain alat yang digunakan manual, sekarang juga ada penggilingan mie ini yang menggunakan tenaga listrik. Nah, tetapi kalau ini memang dia menggunakannya pakai tenaga manusia, pakai tangan ya. Kemudian yang kedua ini adalah pembelah apel. Nah, ini otomatis kalau tidak menggunakan tangan, ini tidak akan mungkin terbelah apel-apelnya. Begitu juga yang selanjutnya, ini adalah alat pengocok telur. Jadi kita tinggal menekan alat ini, nanti dia akan memutar dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah serutan ya, serutan. Jadi serutan itu bukan hanya digunakan untuk serutan pensil yang biasa kalian pakai, tapi ini juga digunakan adalah serutan yang digunakan untuk memotong atau mengiris sesuai bentuk yang kita inginkan. Dan ini juga menggunakan tangan. Selanjutnya itu ada blender manual. Jadi blender yang memang dia akan bergerak apabila tangan kita mengayuhnya ya. Jadi diputar, jadi dia akan gerak dengan manual dengan tangan kita. Kemudian ini ada alat-alat yang menggunakan tenaga listrik ya, memakai tenaga listrik. Di sini ada mixer. Mixer kalian pasti sudah tahu fungsi dari mixer itu sendiri apa, yaitu untuk membuat adonan kue, bisa untuk kue, bisa juga untuk roti. Tapi kalau yang ini dia jumlah adonan rotinya itu hanya sedikit ya, yang hanya bisa dipakai. Kemudian yang kedua ini ada blender. Blendernya itu ada hand blender, tapi ini komplit, bisa untuk whisk, bisa untuk membuat mayones, bisa juga untuk menggiling daging atau ikan atau ayam. Kemudian ini adalah alat yang biasa dipakai untuk menanak nasi. Namanya apa? Ya, namanya adalah rice cooker, tetapi dengan tombol digital ya. Ini yang sudah modern. Kemudian di gambar di sini ada juga microwave. Microwave ini adalah alat yang digunakan bisa untuk memanaskan ya, bisa untuk menghangatkan, bisa juga untuk mengolah di sini. Jadi misalkan dari mentah dia menjadi masak, misalkan mau bikin roast chicken atau apa.
Selanjutnya adalah perlengkapan alat memasak. Di sini ada beberapa perlengkapan alat memasak. Jadi perlengkapan alat memasak dilihat yang pertama nih, alatnya itu alat pemanas di atas pemanas, dan alat memasak di atas oven. Kemudian alat pembentuk, alat kecil pengolahan, alat dari listrik, alat makan dan minum, juga alat penyajian. Yang pertama itu alat memasak atau alat pemanas. Ya, tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh kita pada saat mengolah atau memasak. Kenapa? Karena hanya dengan panas api, bahan mentah yang kita punya bisa menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Yang pertama ini adalah kompor, ya. Siapa sih yang nggak tahu kompor seperti ini? Kompor ini bermacam-macam. Yang pertama itu adalah kompor yang biasa kalian punyai di rumah, ya. Merek yang terkenal yaitu ya Rinnai, ya. Kemudian yang kedua ini adalah kompor gas juga, cuma ini adalah kompor tanam, kompor yang bisa ditanam di atas dapur, ya. Jadi ini tidak terlihat bodinya, jadi dia yang terlihat itu hanya tungkunya saja, tungku dan tombolnya saja. Kemudian yang ketiga itu ada kompor gas yang bisa dibawa kemana-mana. Ini biasanya dipakai untuk bisa untuk camping, bisa untuk demo. Ini biasanya kompor ini gasnya gas kecil, ya, biasanya yang dipakai, bukan gas yang rumah tangga yang biasa dipakai. Kemudian ada gas stop ini atasnya adalah kompor, tapi ini bawahnya adalah open, ya, open, bisa untuk memanggang makanan. Selanjutnya itu adalah kompor listrik. Kompor listrik itu tidak berupa kompor karena memang ini tidak mengeluarkan api, tetapi ini mengeluarkan panas yang terdapat dari energi listrik. Nah, sekarang pemanas di atas pemanas. Ini maksudnya adalah benmeri. Kalau bahasa boganya itu adalah benmeri. Jadi kita memasak di atas pemanas, ya. Ini biasanya yang dipanaskan di sini bisa coklat, bisa gula, bisa segala sesuatu, pokoknya ini bisa. Namanya kalau orang Sunda bilang atau orang Indonesia bilang itu ditim. Seperti ini nih, ini panci, dalamnya ada air, kemudian panci berikutnya itu ada bahan, ya. Nah, ini si coklat ini nanti meleleh. Kemudian ini yang lebih modern, ini adalah mesin benmeri. Jadi kita tidak usah menggunakan alat lain karena ini sudah menyatu, bawahnya ada air, dia menghangatkan dengan sendirinya. Begitu juga yang ini yang bawah, tapi ini dalam jumlah banyak. Sekarang alat memasak di atas oven, ya. Kalian tahu sendiri, ya, oven itu kalau misalkan kita tidak menggunakan alat lain, apakah bisa kita membuat kue? Tidak, ya, tentunya, karena kalau misalkan kita mengopen atau memanggang di dalam oven, kita membutuhkan berbagai macam loyang, tergantung kue apa yang kita buat. Nah, di sini ada berbagai macam loyang. Yang pertama di sini adalah loyang yang pasti ini loyang untuk cake. Nah, ini biasanya loyang yang seperti ini bahannya dari bahan kayak apa ya? Pokoknya ini loyang yang modern, dan dia harganya memang lumayan, ya. Satu ini bisa sampai 400.000 satu loyang. Kemudian kalau yang ini adalah loyang roti tawar. Kalian suka beli roti bakar. Nah, ini biasanya loyang yang dipakai untuk roti itu bergerigi. Nah, ini biasanya mau kayak ini. Kemudian kalau di sini berbagai macam loyang. Ya, ini loyang bulat, loyang tulban, loyang persegi 4, kemudian loyang Barbie, macam-macam, ya. Jadi kita tidak bisa membuat kue tanpa alat bantu ini, ya. Walaupun memang nanti dimasukin ke dalam oven. Nah, selanjutnya itu alat bantu pencetak, ya. Di sini ada alat bantu pencetak. Ini biasanya digunakan untuk, ada yang tahu? Ya, ini digunakan untuk cookies, ya, namanya katetong atau lebih dikenal dengan nama lidah kucing. Nah, ini untuk cookies, berarti untuk kue kering. Kemudian yang kedua itu ini cetakan bisa untuk coklat, bisa juga untuk puding, bisa juga untuk Thailand. Thailand adalah berupa kue dari Thailand.
biasanya terbuat dari tepung ketan dan diisi dengan kacang hijau kupas ya. Biasanya rasanya manis, bentuknya mungil-mungil lucu. Kemudian yang ini adalah cetakan kue pie ya. Biasanya kalau di tukang kue basah itu pie buah. Nah, di atasnya ada irisan stroberi, kiwi dan jeruk. Untuk selanjutnya ini adalah berbagai macam cetakan coklat ya, mol coklat terbuat dari silikon. Kemudian selanjutnya adalah cetakan puding. Cetakan puding dengan berbagai bentuk, ada mawar, ada hati, berbagai macam bunga ya. Ini juga bisa dipakai untuk kue putu ayu, bolu kukus juga bisa, kue mangkok juga bisa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu cetakan dibuat untuk bolu kukus, tapi ini terbuat dari aluminium ya. Ini adalah alat pengupas, pemotong dan pengiris. Untuk gambar yang pertama itu alat pengupas. Ini sering sekali kita gunakan pada kegiatan pengolahan makanan. Mungkin di antara kalian ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini namanya adalah pilar ya. Pilar ini digunakan untuk mengupas wortel, kentang, apa saja yang bisa dikupas ya. Kemudian yang kedua itu adalah alat memotong, berbagai macam pisau. Berbagai macam pisau ini bisa pisau spatula, pisau daging, pisau sayur, pisau garnis, pisau roti, bermacam-macam. Nanti kita belajar tentang macam-macam pisau. Kemudian ini alat pengiris ya, alat pengiris bawang. Ini biasanya khusus yang diirisnya itu adalah bawang. Jadi kalau misalkan kita punya alat ini, kita nggak usah lama-lama mengiris dengan pisau sampai bersedih ya, karena memang pada saat mengupas bawang merah itu akan pedih di mata ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah alat manual atau klasik, biasanya digunakan untuk mengiris bahan untuk pembuatan macam-macam keripik. Ada yang kecil, ada yang medium, ada juga yang besar. Nah, kalau ini adalah alat pengiris atau bisa juga pemotong. Itu serbaguna, disesuaikan dengan bentuk apa yang akan kita pilih, potongannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat penghalus dan pemarut. Alat penghalus tradisional ini masih dipakai, walaupun sekarang masih banyak alat modern ya yang berfungsi untuk menghaluskan. Tetapi ini cobek dan ulekan, cobek dan ulakan. Kemudian alat ini kenapa masih dipakai sampai sekarang? Karena memang ada bahan makanan yang memang walaupun sekarang ada alat penghalus yang modern, ini tidak bisa dipakai ya. Contohnya kalau kita membuat lotek, tetap kalau misalkan kita membuat lotek lebih enak pakai cobek, karena semua bumbu dihaluskan di sini, kemudian kacang dihaluskan di sini, dan nanti loteknya juga nanti dicampur di sini ya. Kemudian ini ada lumpang. Kalau orang Sunda bilang ini ada jubleg ya, jubleg. Ini bisa untuk menghaluskan juga. Kemudian ini ada cetakan atau alat penghalus, bisa untuk garlic atau bawang putih, bisa untuk potato atau kentang ya. Nah, ini alat pemarut modern. Ini adalah food processor. Food processor ini bisa untuk menghaluskan daging, ayam, berbagai adonan. Nah, alat ini juga bisa menghasilkan potongan-potongan yang diinginkan, bisa alumet, bisa chips ya. Alat ini bisa juga untuk memeras jeruk ya. Nah, untuk gambar selanjutnya ini ada berbagai macam parut. Nah, kalau ini yang pertama kalian tentu tahu ya. Yang pertama itu adalah parutan keju. Kenapa kalian tahu? Karena kalau anak-anak sekarang otomatis yang namanya keju itu sudah tidak asing lagi ya, segala sesuatu itu pakai keju. Nah, kalau untuk yang kedua ini parutan, berbagai macam parutan. Nah, dalam satu parut jadi bisa untuk kelapa, bisa untuk wortel, bisa untuk apa saja dengan potongan yang hasil yang berbeda. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah parutan Jawa. Ini khusus untuk kelapa. Kelapa yang dihasilkan adalah kelapa berbentuk panjang. Tapi pada saat pada saat pemarutan kelapa memakai parutan ini, kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena memang ini
parutan ini sangat tajam. Jadi kalau misalkan kita salah sedikit atau apa, itu akan mengakibatkan tangan kita terluka ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada parutan serbaguna. Yang seperti tadi, ini parutan serbaguna. Jadi hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat penyendok. Ya, alat penyendok ya tahu, kita kan tahu sendok itu apa, fungsinya sendok juga apa. Nah, ini adalah sendok atau alat-alat yang biasa kita gunakan untuk makan sehari-hari di rumah. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soup spoon. Soup spoon ini digunakan untuk mengambil sup pada saat kita makan sup di makanan kontinental ya. Jadi bedanya apa dengan sendok biasa? Jadi bedanya ini bulat, ininya bulat, tempat makannya bulat. Jadi ini khusus untuk sup. Nah, kalau ini adalah sendok ukur. Sendok ukur ini biasanya terdiri dari 6 ya, 6 macam. Jadi ini ada takarannya. Kalau yang paling kecil itu 1/8 sendok teh. Kemudian naik sedikit jadi 1/4 sendok teh, naik sedikit lagi jadi setengah sendok teh, kemudian baru 1 sendok teh, kemudian naik sedikit jadi setengah sendok makan, dan yang terakhir adalah 1 sendok makan. Kemudian selanjutnya adalah sendok kayu. Sendok kayu ini biasanya digunakan untuk makanan tertentu, disesuaikan dengan hidangan yang disajikan. Untuk gambar berikutnya itu adalah ladle. Ladle ini adalah sendok sayur, sendok yang digunakan untuk makanan yang mempunyai kuah banyak ya. Ini bisa untuk sayur, kemudian bisa untuk soto, bisa untuk sop. Nah, ini biasanya menggunakan ladle. Untuk selanjutnya adalah sendok bebek. Sendok bebek ini sendok khas dari Cina. Biasanya sendok bebek ini digunakan untuk makanan yang berkuah banyak. Misalkan contohnya kalau orang Cina itu makan bubur kacang, kemudian makan mie sup Cina ya. Kemudian kalau di kita biasanya dipakai untuk empe-empe atau bisa juga dipakai untuk bubur kacang ya. Ini biasanya pakai sendok bebek. Nah, sekarang kita masuk ke alat pengukur. Alat pengukur ini macam-macam. Alat yang diukur juga macam-macam, bisa berupa padat, bisa berupa cair. Untuk gambar di sini, ini adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur bahan yang berbentuk cair. Ini cairan. Bisa air, bisa susu murni, bisa santan juga, berbagai macam ya yang bentuknya cairan. Kemudian di sini juga ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini biasanya per 1 gram. 1 gram itu sudah kelihatan. Jadi kalau yang digital itu per 1 gram. Jadi 51 gram itu sudah masuk ke sini ya. Tapi kalau yang ini adalah manual, ini tidak akan kelihatan 51 gram. Jadi kalau yang kelihatannya itu adalah 100 gram, 50 juga ada 50, tapi dia harus pas 50 gram, nggak bisa jadi 52 gram atau 55 gram. 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilo, 1,5 kilo sampai 2 kilo, dan ada juga yang sampai 5 kilo ya kalau yang timbangan manual seperti ini. Nah, sekarang masuk ke alat bantu pengolahan. Alat bantu pengolahan di sini segala macam alat memasak yang digunakan sebagai alat bantu memasak ya. Misalnya di sini ada whisk, kemudian sendok kayu, tong itu capitan, ladle, kemudian alat penghalus, ya bisalah disebut penghalus merica, kemudian sendok ukur, macam-macam di sini ya. Ini disebutnya sebagai alat bantu pengolahan. Nah, materi untuk minggu ini Ibu cukupkan sekian. Selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian menonton video pembelajaran yang Ibu tayangkan, apakah sudah paham atau masih ada yang belum dimengerti? Jika memang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di Classroom atau via WhatsApp. Demikian video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan kalian paham. Lebih semangat lagi belajarnya. Sekian dan terima kasih.